hamba-Mu sore menjelang malam ini Bapa. Sesungguhnya kami butuh Tuhan. Kami butuh suara-Mu. Amin. Biar kiranya Tuhan berfirman bagi kami semua. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Biar kiranya firman-Mu yang menjadi pelita di setiap langkah kami. Itu sebabnya Tuhan berfirman atas kami semua saat ini. Sampaikanlah pesan ilahi bagi kami. Buatlah kami dapat mengerti apa yang menjadi mau-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya hamba-Mu tetap di bawah urapan kuasa, dan dengan hikmat-Mu sendiri firman Allah disampaikan saat ini. Proteksilah tempat ini Bapa, biar kiranya tempat ini akan tetap terus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua masih boleh ada sampai pada saat ini. Dan atas izin Tuhan kita masih boleh berhimpun bersama, datang memuji dan mempermuliakan Tuhan. Bahagia di hari yang spesial ini, saya dipercayakan tentunya oleh Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala berdiri di hadapan saudara untuk berbagi berkat kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Segera kita buka Alkitab kita, Kitab Mazmur pasalnya yang ke-130. Kitab Mazmur 130. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Mu. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Puji Tuhan, demikian pembacaan kebenaran firman Allah pada kesempatan ini. Saya berikan sebuah tema, berkat bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau berbicara tentang menanti atau menunggu, banyak orang yang boleh mengungkapkan bahwa pekerjaan menanti, pekerjaan menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sulit, adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Sehingga ada banyak orang yang gagal dalam penantian. Ada banyak orang yang gagal pada saat mereka menunggu sesuatu karena rasa bosan yang timbul di dalam hati. Tetapi dalam kesempatan ini kita belajar dari pemazmur bagaimana dia merindukan Tuhan. Dan dalam ayat yang kelima ini dia berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu dalam perjalanan kehidupan ini
kita tidak lepas dari apa yang namanya pergumulan, apa yang namanya masalah hidup. Bahkan boleh dikata bahwa setiap hari ada saja permasalahan yang kita temukan, kecil, besar, berat atau ringan. Yang namanya permasalahan kita tetap akan temui selama kita hidup. Demikian pula yang dialami oleh pemazmur. Ayat pertama dia berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Dan ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mencatat di dalamnya bahwa mereka ada pergumulan. Daniel yang tidak bersalah dimasukkan ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego, iman mereka diuji, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yunus ketika dia lari dari panggilan Allah, dia diterkam oleh seekor ikan yang besar, masuk ke dasar bumi yang paling dalam, saudara. Ini permasalahan. Paulus dan Silas dalam perjalanan mereka mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi-situasi yang mereka alami, mereka tidak berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Ayat ini berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Saya dan saudara tetap ada pergumulan. Tapi bagaimana dikala kita menjalani hidup dengan berbagai macam warna pergumulan itu, kiranya kita tetap menantikan Tuhan. Sebagai seorang yang sangat mengharapkan pertolongan daripada Allah, pemazmur sampaikan pada ayat yang kelima ini, dalam satu situasi yang sulit, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ada tokoh Alkitab yang saya boleh kata jarang diangkat. Tapi kita akan belajar dari tokoh-tokoh ini dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-25 Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menentangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lagi pula di situ ada Hana, ayat yang ke-36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dua tokoh ini adalah tokoh orang tua dalam catatan Alkitab ini, saudara. Menunjukkan di sini sesuai apa yang kita baca bahwa sampai masa tua mereka tetap ada di bait Allah, menantikan sesuatu apa yang dijanjikan Allah untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa. Simeon, dia tetap ada di bait Allah. Dia dikatakan bahwa orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Hana, seorang perempuan janda umur 84 tahun. Saudara yang diberkati, mungkin di antara kita ada yang sudah berumur seperti ini. Bersyukur kita ada di ruangan ini. Simeon dan Hana di masa tua mereka tetap menantikan janji Allah untuk keselamatan bagi bangsa Israel. Dan itu dibuktikan kepada mereka. Ada berkat yang diberikan kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berkat apa yang diterima, saudara? Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Setuju, katakan amin. Mereka seumpama raja wali yang terbang, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan baru yang dipercayakan oleh Allah kepada Simeon dan Hana. Di masa tua mereka tetap menikmati kekuatan yang dari Tuhan. Dan kepada saya dan saudara yang tetap terus menanti-nantikan Tuhan, jangan merasa bosan karena ada berkat Allah yang dipersiapkan bagi saya dan saudara yang tetap terus menanti-nantikan Tuhan, apalagi di bait Allah. Simeon dan Hana mereka tidak pernah alpa. Pribadi-pribadi mereka kalau kita baca, hidup mereka saleh, jujur dan benar. Mereka menanti di bait Allah. Dan kemudian yang mereka lakukan adalah beribadah, berdoa, berpuasa dan bersyukur. Ini yang mereka lakukan sementara dalam penantian Sang Mesias itu. Saya dan saudara jangan kalah dengan kedua orang tua ini. Di bait Allah mereka datang beribadah, mereka datang berdoa, mereka datang berpuasa dan bersyukur atas segala berkat Tuhan yang walaupun mereka belum melihat dengan kasat mata, Sang Putra yang diberikan Allah itu untuk menjadi penghibur, untuk menjadi keselamatan bagi Israel. Mereka belum lihat, tapi mereka tetap berdoa menantikan janji Bapa itu. Ada kekuatan baru yang diberikan. Yang kedua, berkat apa yang didapat dalam menantikan Tuhan? Dari kisah Simeon, Lukas 2 ayat yang ke-30, dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Di dalam dia menantikan Tuhan, tidak sia-sia penantiannya, saudara. Diizinkan oleh Allah, dia boleh jumpa dengan Yesus yang masih kecil, yang masih bayi, dibawa ke bait Allah. Dan dia berkata, sekarang ini Tuhan, biarlah Engkau menjemput aku. Sekarang ini, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Karena di atas dikatakan dia belum akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan terbukti Allah kirimkan Mesias
diperhadapkan kepada Simeon dan dia boleh melihatnya. Saya dan saudara dalam penantian akan kebesaran Allah, ada berkat yang akan dipercayakan kepada kita. Sementara kita menunggu, walaupun mungkin ada tantangan, ada cobaan, ada rintangan yang menghalangi kita, di tengah-tengah kita menanti waktunya Tuhan, saudara. Tapi berkat itu akan dinyatakan atas kita semua. Pasti satu kali kelak kita akan melihat keselamatan yang daripada Allah. Itu dia akan tunjukkan kepada setiap orang yang menantikan Tuhan. Yang ketiga, berkat apa yang didapat bagi setiap orang yang menantikan Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-37. Kitab Mazmur 37 ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ini tujuan akhir kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yesus pergi ke tempat sana yang kekal, saudara. Dia sediakan tempat bagi kita. Dia sediakan rumah bagi kita di sana. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri itu. Saya dan saudara, biar kiranya tetap terus berjuang. Walaupun mungkin tantangan dunia ini semakin kuat, tawaran-tawaran dunia ini semakin hebat untuk membuat orang percaya tidak datang beribadah. Gaji mungkin 2 kali lipat diberikan, pada hari Minggu tidak beribadah. Tapi saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara yang diberi kesempatan pada saat ini kita beribadah, mari kita tetap pertahankan waktu kita untuk ada dengan Tuhan. Kita tetap pertahankan posisi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, untuk tetap ada di bait Allah. Apapun tawaran dunia, apapun yang disodorkan kepada kita, saudara, kita tidak akan mewarisi negeri itu kalau kita terpengaruh dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kita fokus kepada warisan ilahi itu, kita akan dapatkan negeri yang dijanjikan itu. Ketika kita menantikan Tuhan, janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita sekalian. Saya tidak bawa jauh penyampaian firman pada saat ini, tapi saya terus berdoa kiranya Roh Kudus akan tetap terus berbicara di kehidupan kita, berbicara di kehidupan saudara sekalian. Bukan hanya di tempat ini, ketika kita keluar dari ruangan ini, dalam perjalanan, di rumah kita masing-masing, dalam segala aktivitas pekerjaan, biar kiranya Roh Kudus yang terus menguasai hati dan pikiran kita. Sebagai orang yang percaya, kiranya kita tetap ada di hadirat Tuhan, menantikan Tuhan. Kita tunduk kepala. Glory bagi nama-Mu Bapa. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk waktu ini. Kami ada di hadirat-Mu Bapa. Kami ada di bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami datang di sini bukan sekedar bertatap muka satu dengan yang lain, tapi satu tugas kami menantikan Engkau, Allah yang perkasa. Kami hadir di sini beribadah, berdoa, bersekutu, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan percayakan atas kami semua. Kami bilang terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Tanamkanlah terus firman-Mu di kehidupan kami Bapa. Mampukan kami untuk terus melakukan ini kebenaran.
Biar kiranya kami terus menanti-nantikan Tuhan, sampai waktunya tiba kami bisa jumpa dengan Engkau sebagai pemilik kehidupan ini. Berkati pelayanan di El Shaddai Mohoni ini Bapa. Berkatilah hamba-Mu sekeluarga. Berkatilah semua pelayan-pelayan. Berkati semua majelis jemaat. Berkati orang-orang tua kami di sini. Berkati orang-orang muda. Berkati generasi di El Shaddai ini. Anak-anak mereka semua biar kiranya ada di dalam jaminan Tuhan. Dan di tempat ini, di titik inilah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berhenti berfirman, tapi biar kiranya Tuhan dia akan tetap terus berfirman di kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Dengan mengucap syukur kami berdoa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.